Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai I/O dan memory interfacing. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai I/O interface. I/O sendiri merupakan singkatan ya dari input output yang merupakan sarana yang digunakan microcontroller untuk mengakses peralatan dengan menggunakan pin yang dapat berfungsi untuk mengeluarkan data ataupun memasukkan data. Sedangkan interfacing sendiri merupakan peralatan yang digunakan untuk menghubungkan piranti dengan CPU melalui bus. Jadi intinya I/O interface itu suatu peralatan di mana dia digunakan untuk transfer data dari internal ke eksternal gitu ya, antara internal dan eksternal gitu ya. I/O sendiri terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada piranti I/O. Piranti I/O ini merupakan komponen komputer yang memiliki karakteristik sesuai dengan fungsinya. Misalnya seperti kan ini periferal tuh, seperti keyboard kan bentuknya seperti itu, mouse, lalu ada disk gitu ya. Lalu ada pengendali I/O namanya juga pengendali atau device controller. Jadi fungsinya sebagai pengendali atau pengendali untuk berkomunikasi antara piranti I/O dengan komponen internal. Lalu yang ketiga ada perangkat lunak. Perangkat lunak ini fungsinya sebagai penyeragam nama, lalu error handling gitu, seperti mengendalikan error atau menghandle error gitu. Dan lain sebagainya. Lalu ada bus I/O. Bus I/O ini menghubungkan device controller atau pengendali I/O dengan komponen internal seperti prosesor, memori, dan lain sebagainya ya. Nah, lalu ada pengaksesan I/O terdiri dari dua cara. Yang pertama, memory map I/O, di mana piranti I/O ini dihubungkan sebagai lokasi memori virtual, di mana port I/O tergantung memori utama. Jadi memory map I/O ini disimpan gitu ya di lokasi tertentu yang nantinya jika diakses seolah-olah berasal dari memori gitu. Lalu yang kedua, I/O map I/O atau I/O isolate. Ini piranti I/O-nya dihubungkan sebagai lokasi terpisah dengan lokasi memori, di mana port I/O-nya tidak tergantung pada memori utama. Tuh, jadi terpisah dengan memori utamanya. Nah, kelebihannya ini dia yang kedua ini ya, yang I/O map I/O itu dia lebih cepat dan efisien karena dia terpisah dari memori utamanya gitu. Lalu ada cara transfer data. Yang pertama ada paralel, dimana semua bit pada karakter dikirim secara bersamaan dalam batas waktu yang diberikan ya. Jadi dia serempak dengan banyak salurannya gitu. Lalu yang kedua ada serial. Data dikirim secara berurutan dalam satu satuan. Jadi serial ini mengirim datanya bit per bit gitu, karena dia hanya mempunyai satu saluran kirim dan satu saluran ground. Nah, ini transfer data secara paralel lebih cepat daripada secara serial karena saluran transmisinya banyak. Kelemahannya, kalau terlalu banyak akan terjadi interferensi antar saluran. Maaf ya, tidak kelihatan. Jadi ya, kalau paralel itu salurannya banyak, tetapi ada kekurangannya gitu ya. Takutnya terjadi interferensi saluran. Tetapi kalau serial dia lebih kompleks sebenarnya karena lebih lambat juga gitu ya prosesnya, karena kan hanya ada satu saluran kirim dan satu saluran ground. Nah, ini gambaran umum I/O interface dalam organisasi komputer. Jadi di sini ada prosesor, lalu ini ada macam-macam bus ya, bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Ini ada interface. Nah, di sini ada yang pertama control command. Dia mengontrol atau memberikan sinyal atau instruksi ke
komponen periferal, apa yang harus komponen periferal lakukan gitu ya, dari prosesor. Lalu yang status command, dia mengecek status atau keadaan periferal terhadap ini prosesor. Lalu ada data output command, dia mentransfer data ya dari interface ke bus lalu ke prosesor. Dan ada data input command, dia mentransfer data dari periferal ke interface. Jadi dari periferal ke interface itu oleh data input, dari interface ke prosesor itu oleh data output. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusri.